Mari sekarang kita jawab soal berikut. Tekanan uap air dari suatu larutan CaCl2 pada 25 derajat Celcius adalah 0,02970 atm. Tekanan uap air murni pada suhu ini adalah 0,03126 atm. Perkirakan titik beku larutan tersebut jika nilai Kf air adalah 1,86 Kelvin kilogram mol minus 1. Ya. Jadi kalau kita lihat sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap, ya, delta P, itu adalah fraksi mol zat terlarut, ya, kita singkat dengan B, dikali dengan tekanan uap murni dari pelarutnya. Ya. Atau ini sama dengan tekanan uap murni dari pelarut dikurangi tekanan uap larutannya. Ya. Jadi dari sini kita bisa hitung berapa fraksi mol zat terlarutnya. Ya, itu sama dengan tekanan uap murni pelarut dikurangi tekanan larutan dibagi dengan tekanan uap murni dari pelarut. Kalau kita masukkan angka-angkanya, ya, jadi fraksi mol zat terlarut yaitu CaCl2 ini adalah 0,03126 atm dikurangi 0,02970 atm dibagi 0,03126 atm. Maka kita dapat fraksi mol zat terlarutnya adalah 0,05. Nah, tapi ingat, CaCl2 itu terdisosiasi di dalam air. Ya. Jadi kalau kita misalkan mol dari air sebagai perlarut itu adalah Na dan mol dari CaCl2 yang terlarut adalah Nb, maka fraksi mol dari zat terlarut itu sama dengan faktor Van Hoff dikali jumlah mol dari CaCl2 dibagi fraksi faktor Van Hoff dari CaCl2 dikali jumlah molnya, ya, ditambah dengan jumlah mol pelarutnya yaitu air. Nah, ini nilainya harus sama dengan 0,05. Ya. Jadi kalau kita susun ulang persamaan ini, kita akan dapatkan 0,05 kali I kali NB ditambah 0,05 Na sama dengan I kali NB. Ya. Kalau kita susun ulang lagi, ya, kita sederhanakan ini jadi 0,05 Na sama dengan 0,95 kali I kali NB. Jadi dari sini kita bisa tahu I kali NB per Na itu sama dengan 0,05 dibagi dengan 0,95. Nah, kalau kita ingin menentukan titik beku, ya, persamaan dari sifat koligatif yang terkait itu adalah penurunan titik beku delta Tf. Ini sama dengan faktor Van Hoff dikali konstanta dikali konsentrasi molal dari zat terlarutnya. Ya. Sekarang coba ingat lagi definisi konsentrasi molal, ya. Kalau ini nilainya adalah I, Kf-nya 1,86. Molal itu adalah mol zat terlarut yaitu Nb per kilogram per larut. Jadi kita harus tahu massa dari air. Ya, kalau massa air itu adalah Na, ya, kalau dikalikan massa molarnya yaitu 18,
kita dapatkan massa air dalam gram. Maka dalam kilogram ini harus dibagi dengan 1000. Ya. Nah, ini adalah molalitas. Ya. Nah, kalau kita susun ulang ini, kita akan dapatkan ya I kali NB per NA ya kali 1,86 kali 1000 per 18. Nilai ini sudah kita ketahui. Ini. Ya. Jadi kita tinggal masukkan ke sana, delta TF itu sama dengan 0,05 per 0,95 kali 1,86 kali 1000 per 18. Kalau kita hitung delta TF-nya adalah 5,44 derajat Celcius. Ya. Atau Kelvin juga boleh. Karena titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius, ya, maka titik bekunya ya, setelah ada CaCl2 dilarutkan ke dalamnya itu akan menjadi minus 5,44 derajat Celcius. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.